Halo teman-teman, perkenalkan saya Jackly. Hari ini saya akan menjelaskan terkait persetujuan lingkungan. Pentingnya kajian lingkungan. Kajian lingkungan penting untuk mengurangi besaran dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat suatu usaha dan atau kegiatan. Keterkaitan 3 persyaratan dasar di dalam pengajuan izin berusaha. Yang pertama, KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Yang kedua, PL, persetujuan lingkungan. Yang ketiga, PBG dan SLF, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Gambaran umum proses penapisan. Rencana usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan PR dan PUU bisa menyusun dokumen lingkungan hidup baik itu AMDAL, UKL-UPL maupun SPPL. Jenis dokumen lingkungan. Yang pertama, AMDAL. AMDAL disusun untuk kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. UKL-UPL disusun untuk kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup. SPPL disusun untuk kegiatan yang tidak wajib UKL-UPL dan tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, serta kegiatan usaha mikro dan kecil. Integrasi persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha. Terdapat 3 macam dokumen lingkungan beserta jenis persetujuan lingkungannya. Yang pertama, AMDAL. Jenis persetujuan lingkungan adalah SKKL atau Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Yang kedua, UKL-UPL. Jenis persetujuan lingkungan adalah PKPLH atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang ketiga, SPPL. Jenis persetujuan lingkungannya adalah NIB atau Nomor Induk Berusaha. Proses penyusunan dan penilaian AMDAL serta penerbitan SKKL. Pertama, pengumuman dan konsultasi publik. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian formulir kerangka acuan, pengajuan pemeriksaan formulir kerangka acuan, pemeriksaan formulir kerangka acuan oleh Sekretariat Tim Uji Kelayakan, pemeriksaan kerangka acuan secara mandiri oleh Tim Uji Kelayakan. Selanjutnya dilaksanakan rapat pemeriksaan formulir kerangka acuan oleh Tim Uji Kelayakan. Kemudian disusun ANDAL dan RKL-RPL. Pengajuan penilaian ANDAL dan RKL-RPL. Kemudian dilakukan penilaian ANDAL dan RKL-RPL oleh Sekretariat Tim Uji Kelayakan. Penilaian ANDAL dan RKL-RPL secara mandiri oleh Tim Uji Kelayakan. Rapat penilaian ANDAL dan RKL-RPL oleh Tim Uji Kelayakan. Selanjutnya diterbitkan rekomendasi oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan. Kemudian rekomendasi digunakan sebagai dasar terbitnya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup. Pengikutsertaan masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam hal yang pertama, pengumuman dan konsultasi publik. Yang kedua, pengisian formulir kerangka acuan. Yang ketiga, penilaian ANDAL dan RKL-RPL. Masyarakat yang dilibatkan adalah masyarakat yang terkena dampak langsung, masyarakat pemerhati lingkungan hidup, dan atau masyarakat berkepentingan lainnya. Dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL terdiri dari 3 muatan. Yang pertama, formulir kerangka acuan atau biasa disingkat KA. Yang kedua,
analisis dampak lingkungan atau yang biasa disingkat ANDAL. Yang ketiga, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup atau yang biasa disingkat RKL-RPL. Penyusunan dan pemeriksaan formulir UKL-UPL serta penerbitan persetujuan lingkungan. Pemrakarsa menyusun formulir UKL-UPL. Selanjutnya, permohonan persetujuan lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL. Penyusunan formulir UKL-UPL bagi suatu kegiatan yang bersifat menengah rendah, formulir disediakan oleh sistem. Apabila memenuhi syarat, persetujuan lingkungan diterbitkan otomatis oleh sistem. Bagi suatu kegiatan yang menengah tinggi, formulir standar tersedia, proses melalui sistem. Formulir standar belum tersedia, proses melalui pembahasan. Dengan hasil akhir atau output adalah berupa persetujuan lingkungan. Penyusunan SPPL oleh pelaku usaha dan instansi pemerintah. Pertama, Pemrakarsa mengajukan administrasi perizinan bagi pelaku usaha berupa NIB, bagi instansi pemerintah berupa SPPL. Pelaku usaha mengisi data pelaku usaha. Apabila data dinyatakan lengkap dan benar, maka akan diterbitkan NIB yang diproses melalui OSS. Pemrakarsa pengisian formulir SPPL bagi instansi pemerintah. Apabila data lengkap dan benar, maka SPPL terregistrasi. Proses melalui AMDALNet. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.